Untuk ayah kandungku sebenarnya kan udah meninggal dari aku kelas 3 SD. Karena amarahnya dia kuat, dendamnya dia kuat, dia memang kayak singgah di kremasi sana, tapi asalnya dia dari pantai. Yakinin dirimu kayak gitu. Aku kayak dalam hati tuh nggak mungkin ada yang kayak gitu dia nggak bisa. Aku tuh jadi kayak nyepelein temanku. Aku bilang kayak nggak mungkin, dia bukan orang yang bisa gitu kan. Akhirnya aku lihat di kaca, bener-bener aku paksa mataku melek kak. Itu muka aku panjang dan aku ngerasa mulutku tuh kayak nganga gitu kak. Nganga, abis itu aku ngerasa rambutku panjang kayak bener-bener marah. Gimana kayak hantu-hantu Jepang yang marah. Terus, kayak gitu kak. Muka yang kamu lihat di kaca itu kayak gimana? Mukanya cewek, cantik sebenarnya kak. Cuman karena dia warnanya kayak abu kusam, habis itu warna kulitnya abu-abu. Tapi kata temanku sih itu mempengaruhi dendamnya dia. Nah, itu dulu aku kurang ngerti juga. Maksudnya dendamnya kayak gimana? Jadi semasa hidupnya dia punya dendam yang belum terselesaikan. Sampaikan. Terus? Habis itu mungkin emang udah waktunya dia. Akhirnya selama dia meninggal itu pun memang dia masih bawa amarah dendamnya dia. Makanya kalau kata temanku sih kayak aku tuh pengen dia coba pakai, bisa nggak ya aku ke orang kayak gitu. Dia nyoba. Iya. Terus katanya temanku itu kenapa dia memilih aku, karena aku tuh sensitif tapi aku tuh nggak sadar. Jadi modelan dia tuh mau ngelabuhin aku gitu. Jadi karena kamu nggak paham, dia kayak pakai aja gitu. Karena dia juga pasti nggak ngerti juga hal itu. Dia kayak mungkin di pikirannya dia waktu itu kayak nggak mungkin dia sadar ada aku kayak gitu. Temanku itu dia marah-marah bilang sama teman-teman yang lain, anterin aku ke kos, aku harus ngambil sesuatu, kata dia. Aku tuh bener-bener yang ngeliat kaca tuh kayak orang dendam, kayak aku pengen marahin diriku sendiri gitu loh kak. Terus temanku yang nenangin aku, yang mangku aku pertama, dia nekat narik rambutku. Dia lihat leherku itu ada hitam gitu, tali hitamnya itu kayak orang dicekik gitu loh kak. Tali di mana? Di bagian leher sini. Nah waktu itu karena mereka orang-orangnya takut, jadi nggak sempet difoto gitu. Terus yang lagi satu ada lihat, ini beda orang, dia tuh emang penakut gitu. Dia lihat lah kayak, iya kenapa lehernya kayak orang apa sih, bekas gantung diri atau apa kayak gitu loh kak, bekas hitam gitu. Habis aku emang ngerasa kayak dari leher tuh kayak udah nggak enak. Itu yang aku rasain dari awal. Kalau dari pendapatnya temanmu itu kenapa kayak gitu? Apa mungkin dia bekas korban bunuh diri? Dia kayak mungkin belum mau kak ya waktu itu. Jadi kan temenku datang, aku dibersihin sama dia kayak pakai gelang sama minyak apa gitu. Terus kakak tahu kresek merah buat kayak tempat sampah gitu. Ya plastik merah. Dan itu aku padahal nggak ada makan lagi, pagi doang aku makan, nggak ada minum air sama sekali, tapi muntahku satu kresek merah. Iya, dan aku nggak ada ngerasa sama sekali muntah. Kalau orang muntah kan walaupun dikit pasti kan kerasa banget tenggorokannya tuh kering. Ini nggak sama sekali. Dan aku ngeliat mukaku itu langsung gitu. Nah pas pembersihan juga, jadi kan untuk ayah kandungku sebenarnya kan udah meninggal dari aku kelas 3 SD. Nah jadi selama pas pembersihan itu kayak yang diajak sama temenku itu kan nggak kuat gitu si tante itu. Kalau om itu dia nggak berani ngelawan karena tenaga yang ikut sama aku tuh kuat kak. Karena amarahnya dia kuat, dendamnya dia kuat. Si tante itu berusaha karena tante ini bisa dibilang bersih kak. Maksudnya kalau miske kan rata-rata ada miske yang nggak bagus kan gitu. Kalau ini memang dia tuh murni gitu, kayak gimana ya bilangnya? Ntar dulu miske itu gimana ya? Yang kayak miske itu kuntilanak. Iya. Waktu itu saking kuat tenaganya dia tuh aku pun nggak bisa dorong karena aku nggak ngerti bedain badanku sama badan dia. Katanya itu memang badan dia udah masuk ke aku.
kepalanya dia aja yang nggak bisa masuk. Makanya aku masih bisa sadar itu sama aku sama itu dia, itu aku masih itu aja sih, kepala aja yang waktu itu masih selamat. Aku tuh merem kan Kak, didoain sama semua teman-teman, dipegangin, cowokku pun doain aku, dia bisikin aku tuh, aku kayak kenapa aku kenapa kayak gitu, bertanya terus aku kayak merem tuh, aku lihat aku putih gitu, kayak ada tempat putih, terus ada ibu-ibu gitu yang pakai gaun putih cantik sekali. Dia marahin kan, dia bilang kamu pergi aja kayak gitu. Yang di dalamku tuh disuruh kamu pergi, jangan ganggu dia kayak itu gitu. Kayak iya kayak model mimpi, tapi kita versi kayak apa ya, masih sadar. Masih tapi kayak didatengin, awalnya tuh kita didatengin kan, ibu tuh bilang kayak gitu, tapi dia masih ngelawan Kak, kayak nggak mau pergi, aku nggak mau pergi, ini punyaku, dia punyaku, sampai akhirnya itu temanku suaranya berubah, jadi suaranya dia itu bener-bener yang dia perempuan ya, temanku ini perempuan, jadi suaranya dia itu berubah jadi laki-laki. Dan aku ngerasain banget bener-bener deket sama almarhum ayah. Omongannya itu. Iya, dan jadi terasa kayak itu ya, kayak apa? Kayak ayahmu datang di situ. Iya, orang tua aku datang. Terus saat ayahku ngobrol sama dia, aku masih kayak bingung tuh Kak, karena muntahku banyak banget. Aku nangis sampai nangisku tuh karena kayak kok gini, tapi aku bingung, aku harus dengerin yang mana. Aku ngerasa ada yang ngomong di belakangku, tapi aku samping-samping ada ngomong gitu. Maaf tak putus sedikit, itu kondisinya gimana pada waktu itu? Posisinya aslinya di rumah? Enggak, di tempat kerja. Jadi tempat kerja aku memang waktu itu lagi sepi juga. Kejadian itu semua terjadinya di tempat kerja itu? Iya, langsung di tempat kerja. Langsung muntah semua? Iya, kata temanku memang dia bilang juga kan, lebih baik lah di sini daripada harus kamu bawa pulang katanya. Takutnya terjadi apa-apa di jalan atau gimana, nggak tahu. Iya gitu. Nah aku ngerasa kayak ya ayahku bantu aku dikuatin, terus akhirnya benar-benar muntah semua bersih, muntahnya udah keluar benar-benar satu kresek itu Kak. Akhirnya dia bisa dibawa, tapi dia dibawa sama temanku, terus dibawa pulang ke kampungnya. Dibawa pulang ke kampungnya temenmu? Iya, kampungnya. Tujuannya udah yang tempel ke aku itu gimana ya, kayak asalnya dia itu dari Pantai Nusa Dua. Dia memang kayak singgah di kremasi sana, tapi asalnya dia dari pantai. Terus dibawa pulang, dilepas ke pantai lagi atau gimana? Dibawa pulangnya itu bukan dilepas ke pantai sih, jadi dia itu kayak dipulangin ke neneknya temanku, terus ya ditanya kenapa kok kayak gini, kan yang kayak gitu tuh juga walaupun mereka kurang baik, tapi kan mereka harus juga berproses untuk pulang. Jadi temanku dan neneknya itu ngebantu sih biar dia bisa pulang, berproses. Kadang kalau kita ceritain hal yang seperti itu, kalau orang nggak semua bisa percaya kan, maksudnya nggak semua bisa memahami. Cuma itu memang dikasih tahunya sama temanmu sendiri. Iya, dia yang bakalan bantu untuk proses itu gitu. Karena dia bilang kan, kasihan cewek ini, dia cantik, sebenarnya dia orang baik, cuman karena ada rasa amarah, bencinya dia, entah itu ke keluarga atau apa. Tapi cewek ini nih kayak udah lama memang Kak, orang yang udah beberapa tahun meninggal, beberapa tahun lewat. Udah lama banget gitu. Iya, makanya tenaga dia lebih kuat, dan dia juga kan karena semakin asalnya gitu ya, dari alam, benar-benar dari alam. Aku cerita sedikit ya, maksudnya ada beberapa kali hal-hal yang seperti itu juga umur arwah itu lebih lama gitu, dia akan lebih bisa melakukan sesuatu apapun ya, gitu. Maksudnya bisa lebih tinggi lah ilmunya. Ya sih, itu ceritamu serem banget loh, serem ya, dan nggak semua mungkin pernah alamin hal yang sama ya. Tapi itu setelah semua itu selesai, sudah dikeluarin, nggak ada apa-apa. Selama dia udah keluar aman sebenarnya, maksudnya untuk dari dianya dia udah nggak ganggu, cuman kadang kayak ya dikasih tau lah sama temenku, kadang temenku juga ngabarin gimana? Ya ngasih, dia bilang kayak gini, ingat nggak cewek yang kemarin waktu kamu bawa pertama kali kamu kesurupan gitu kan, ya kerasuan lah bilang. Ya aku bilang iya, kenapa emangnya? Enggak, dia sekarang udah lebih membaik, dia minta maaf kayak gitu, dia nggak bermaksud jahat, cuman
ya mungkin dia karena di pikirannya mereka kan hanya ada dendam, amarah gitu. Iya, kita nggak tahu juga ya di belakangnya dia tuh kayak apa gitu kan. Iya, gitu sih Kak. Nah itu berarti kamu pertama kali juga ngerasain kesurupan dan pertama kali. Iya, tapi emang sih dari SMA aku sempat ngerasakan kayak sensitif, tapi aku yang kayak enggak, aku nggak bisa kok lihat yang kayak gitu. Karena belum percaya diri. Karena itu aku percaya. Ya, tapi setelah terjadi hal seperti itu akhirnya kayak ngerasa percaya lagi. Gitu. Iya percaya. Emang kadang juga kalau ngerasa dikit ya udah aku yang ngobrol, entah aku minta maaf atau apa, kan takut mungkin ada nyinggung mereka juga. Jadi percaya gitu kalau di alam kita pun nggak hidup sendiri, ada juga mereka gitu berdampingan sama kita. Kita berdampingan ya. Oke. Jadi ceritanya tadi sih seru ya. Aku sampai diam aja gitu ya dengerin ceritanya karena itu seru banget sih. Seru banget dan memang apa ya pada dasarnya kalau untuk makhluk astral gitu ya secara alamiah aja ya. Maksudnya secara alamiah tiba-tiba kita ketemu. Kalau orang mau disuruh percaya sama makhluk astral, kalau memang kenyataan dia tidak bisa lihat atau apa sulit juga gitu. Tapi setelah mengalami akhirnya merasakan gitu ya. Oke. Thank you ya Farah ya udah banyak cerita tadi tentang kisahnya si Farah gitu. Kita tidak memaksa kalian untuk percaya tentang hal ini. Hanya di sini kita akan berbagi cerita tentang apa yang pernah narasumber alami. Itu aja ya. Iya. Oke, thank you deh buat si Farah ya. Iya, thank you juga Kak udah dikasih curhat. Oke, nggak apa-apa. Next nanti kita bakalan banyak lagi datengin orang ke sini buat cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman yang seperti ini, entah pengalaman cinta juga boleh gitu ya, pengalaman cinta boleh, seru boleh, pengalaman kocak silahkan ya, kalian datang aja ke sini, kalian bisa DM di Instagramku di Winnie Satria, kalian follow nanti Instagram, oh ya Instagramnya apa? Faradina Octaviani. Faradina Octaviani ya, nanti siapa tahu kalian mau follow aja langsung tuh Instagramnya Farah ya. Oke, jadi segitu aja. Thank you banget buat Farah udah datang ke sini, udah nyempetin waktunya datang buat cerita ya. Oke, dan saya Winnie Satria, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye.